Oke, baik teman-teman, saya bagikan link untuk teman-teman melakukan download soal. Kita akan mulai terlebih dahulu untuk modul A1, yaitu terkait desain rangkaian. Oke, baik, sebelum teman-teman download soal, saya coba paparkan terlebih dahulu. Teman-teman nanti akan mendapatkan 3 file ya, satu folder, gambar jawaban, dan soalnya tersendiri ya. Jadi pada saat nanti teman-teman mendapatkan link, teman-teman tolong download eh, folder yang ada di link tersebut ya. Nanti isinya ada 3 file. Saya fokus ke soal dulu. Oke, jadi teman-teman nanti melakukan download soal dan diminta untuk melakukan upload soal. Sorry, upload jawaban ya. Pada link Google Drive yang ada pada soal ini. Nanti pada saat teman-teman sudah selesai, di-upload. Kemudian untuk soal sendiri, yang pertama adalah ekuivalen resistor ya. Teman-teman diminta untuk mencari nilai RAB atau R ekuivalen ya. Jadi di sini ada 7 resistor diminta untuk dirubah menjadi satu resistor. Di mana nilai R1, R2, R3, R4, R5, R6 itu adalah 300 ohm ya dengan menggunakan nominal standard value NSV menggunakan format E24 ada lampiran. Toleransi R ekuivalen tersebut bernilai 5%. Buatlah kalkulasi pada lembar jawaban yang tersedia. Berikut adalah standar E24 ya teman-teman ya. Ada 10, ada 100, 1K ini adalah kelipatan teman-teman ya. Kelipatan 10. Jadi nanti hasil dari nilai yang sudah teman-teman hitung R tersebut mendekati nilai E24 ya, format E24 dengan toleransi 5%. Nah, nanti teman-teman di sini diminta untuk melakukan kalkulasi ya, bagaimana untuk mendapatkan nilai RAB atau LR equivalent. Nah, teman-teman di sini diminta melakukan kalkulasi secara detail ya, seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 2, buatlah rangkaian logika yang bekerja berdasarkan tabel kebenaran sebagai berikut. Ada inputnya ada 3, A, B, C, kemudian ada output, kemudian label outputnya adalah output trig ya. Kemudian jika tabel kebenarnya nilai seperti ini, contoh 111 nilainya adalah 1 ya. Kemudian di bawahnya komponen yang digunakan adalah IC 7408 dengan komponen pasif lainnya sesuai dengan daftar komponen. Jadi komponen yang digunakan adalah ini. Di dalam LT space memang tidak ada 780 7408 ya, tapi di LT space adanya adalah gate ya, ke gerbang N. Jadi teman-teman gunakan gerbang N ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa keterangan-keterangan. Gunakan sumber tegangan PWL file untuk seluruh input pada file teks 2. Kemudian nama input.txt. Jadi inputnya ada 3. Sudah saya buatkan PWL. Filenya ada 3, nanti tinggal diinputkan saja. Yang untuk send underscore A, berarti nanti ada file dengan nama send underscore A.
Dan untuk yang B juga ada juga seperti itu. Ya. Kemudian gunakan parameter simulasi transient dengan stop time 2 detik. Kemudian gunakan parameter eh, spice line untuk IC yang digunakan. Ya, nanti tinggal kopikan saja ini ke spice line di IC tersebut. Seperti itu. Ini contoh-contoh yang nanti apa ya, yang kemungkinan juga akan dilakukan pada saat teman-teman lomba di tanggal 21 hingga 2, tanggal 25 ya. Jadi ini adalah latihan-latihan dasar. Kalau seandainya teman-teman ini bisa mengerjakan, gitu ya. Eh, saya yakin terkait nanti di pelaksanaan lomba teman-teman bisa mengerjakan. Tinggal eh, teman-teman kembangkan lagi terkait dengan fundamental elektroniknya. Kalau tahapan-tahapannya kan nanti teman-teman hari ini lakukan ya. Contoh membuat kalkulasi menggunakan di Microsoft Word itu seperti apa, gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan simulasi di LT-Spice, gitu. Kalau itu bisa kan nanti teman-teman pada saat lomba terkait dengan tekniknya bisa. Tinggal nanti ditambahkan lagi fundamental elektroniknya. Seperti itu. Oke, baik. Eh, Nanti teman-teman coba kerjakan. Jadi eh, Zoom tetap berjalan, teman-teman kerjakan, kita kasih waktu 30 menit ya. Yang sudah selesai nanti teman-teman bisa upload di folder Google Drive ya. Ada di sini teman-teman. Coba saya buka. Nah, di sini sudah saya siapkan folder 40 folder ya. Jadi teman-teman nanti upload filenya sesuai dengan nomor meja masing-masing ya. Contoh kalau saya nomor 41, saya cari 41 ya. Kemudian upload lembar jawaban ke 41 ya. Nah, contoh bentar. Untuk lembar jawaban, nah ini lembar jawaban teman-teman ya. Ya, ini sekalian ngecek Microsoft Word kalian sudah aktif apa belum. Ya, tuliskan nama, kemudian nomor meja, ya, kemudian baru eh, lembar jawaban nomor satu, ya, kalkulasi atau perhitungan, ya, kemudian yang nomor dua, gambar rangkaiannya yang ada di simulasi LT Spice, kemudian bukti dari simulasinya, ya, taruh di sini. Nah, setelah selesai di save, close, kemudian ini kopikan, ya, upload di link yang sudah saya sediakan tadi. Gitu. Nah, ini nanti sebagai apa identifikasi kami teman-teman ya. Kira-kira teman-teman masih ada kendala di mana gitu ya. Jadi waktu yang tersisa ini bisa kita apa antisipasi ya, teman-teman. Oke, baik, saya akan kirimkan linknya. Silakan di-download satu folder ya. Nanti muncul seperti ini teman-teman. Nah, oke, tinggal di-download saja. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa mengerjakan. Oke, ya. 30 menit saya berikan waktu teman-teman ya bisa dicoba. Nanti setelah ini dari dari tim kami akan membahas ya bagaimana mengerjakan dari PHDA1 ini. Terkait dengan link pengumpulan file ada di dalam soal. Jadi nanti tinggal klik aja di soal. Ini untuk teman-teman yang apa Space buat perhitungan yang susah.
Ya, nomor satu adalah perhitungan ya. Nomor dua baru simulasi LT-SPICE. Jadi nomor satu untuk mengecek Microsoft Word kalian. Kemudian nanti yang soal yang kedua untuk mengecek LT-SPICE teman-teman semuanya. Ya, terkait dengan soal saya kirimkan di Zoom chat ya teman-teman ya. Ada di Zoom chat. Saya kirimkan kembali linknya. Ya, dikerjakan dulu ya teman-teman ya. Nanti dari tim kami coba berikan eh, sedikit kunci jawaban ya. Ini dari nomor 37 ya. Coba kita lihat Rian Aditya. Oke, hasilnya betul ya, 500 ohm ya. Tapi ini tidak ada satuannya ya. Tidak ada satuan. Terus R3, kalau gitu kita mengerti ya, R3 paralel dengan R4. R1 paralel dengan R5. Oke, kalau terkait dengan detailnya, nanti saya coba berikan cara bagaimana membuat kalkulasi, bagaimana orang itu membaca jadi mudah gitu ya, teman-teman. Ini nomor jawaban kedua. Oke. Cuman yang jadi problem ini adalah labelnya ya, teman-teman ya. Kalau di dalam soal, di dalam soal ini labelnya adalah send A, send underscore A, send underscore B, send underscore C, kemudian outputnya output underscore trick gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ada labelnya. Dan nanti pada saat disimulasi juga di sini akan muncul label gitu ya. Label sinyal send A, send B, gitu ya. Send A, send B, send C, output gitu ya. Oke, baik. Kalau nilai kalkulasi ini, kalau nanti juri apa memberikan nilai ya terkait dengan kualitas ya, kualitas dari pembuatan kalkulasi ya. Mungkin juri akan memberikan nilai satu atau dua dari nilai tiga ya. Jadi paling tinggi itu tiga, paling rendah nol ya. Kemudian ada satu, ada dua. Coba nomor 28. Ini hampir sama dengan nomor 37 ya. Kalau ini malah RR semua gitu ya. Walaupun hasil akhirnya betul.
Nah, ini maksud saya teman-teman ya. Kalau yang nomor 37 di dalam soal, ini kan 7408 ya. 7408 itu 4 gerbang N ya, dengan 2 input. Nah, jadi kalau ini berarti bukan 7408 ya, karena 7408 itu 2 input. Nah, jadi antisipasinya seperti ini teman-teman ya. Kita menggunakan 2 gerbang, walaupun memang di LT Spice itu inputnya bisa 5 gitu ya. Cuman ini kita simulasi anggap saja adalah 7408. Oke, di simulasinya kayak kepotong ya. Oh iya, kepotong. Oke, outputnya pada saat 111 dia adalah high ya. Hmm, oke, ini paham maksudnya, cuman nanti lebih detailnya coba Mas Razif coba praktekin Mas Razif. Ntar saya ini dulu, saya stop share. Share screen Mas Razif. Baik teman-teman, ini coba kita praktekkan ya. Bagaimana menjawab yang soal nomor 1. Oke. Kemudian coba ke soalnya Mas Razif, soalnya dulu soalnya. Ya, di soal ini kan sebenarnya R1 dan R5 itu adalah paralel. Kemudian R3 sama R4 paralel. Nah, kemudian R6 seri dengan paralel 1, paralel 2. Kemudian hasil dari, nah ini aja nih lebih jelasnya ya. Oke, Mas Razif coba dibesarkan dulu full 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 screen. Yang jawaban Mas Razif ya. Oke, nah. Jadi RP1 adalah R1 paralel R5 ya. Dengan rumus 1/RP1 sama dengan 1/300 plus 1/300 ya. Kemudian hasilnya RP1 adalah 150 ohm. Kemudian RP2 adalah R3 paralel dengan R4. Jadi RP2 itu dapatnya 150. Kemudian RS1 adalah RP1 seri RP2
seri R6. Jadi hasilnya RS1 adalah 600 ohm. Nah, jadi eh, apa itu RS1? RS1 adalah RP1 seri RP2 seri R6. Apa itu RP2? RP2 itu adalah R3 paralel R4. Jadi di atas kita deskripsikan dulu teman-teman ya. Baru eh, rumusnya masuk. Oke, lanjut Mas Rajib. Berarti RP3 ya. RP3 adalah RS1 paralel dengan R2. Nah, baru kalkulasi. Nah, sekarang baru RAB ya. Terus R ekuivalen. Bawahnya R ekuivalennya
Memang ada 500 ohm ya. R ekuivalen yang mendekati. Oh, mau di itu ya, apa 5% ya? Plus minus 5%. 5%, plus minus 5%. Eh, kalau lebih detailnya ini, Mas eh, Razib, ya gitu ya. Jadi R ekuivalen sama dengan 500 ohm plus minus 5%. Terus sama dengan 5%-nya itu maksimum, minimum. Ya minimum berapa, maksimum berapa. 5%, 5% dari 500. Ya, 25 langsung. 25. Berdasarkan E24, berdasarkan tabel E24, maka R yang sesuai, oke, sama tulisannya itu, tulisan-tulisan di atasnya itu, R ekuivalen, K-nya double, I-nya kurang. Oke, ya ambil komponen digital ya, yang N. Jadi N ini bisa jadi NAND ya, kalau teman-teman ambil outputnya di yang di bulatnya atau di notnya. Kalau yang ambil di atas, itu jadinya gerbang N. Apa N ya? Kalau bawah NAND. Nah, kemudian kita ambil power ya, eh, voltage ya, voltage. Nah, voltage ini itu nanti kita ambil file PWL ya. Contoh ini untuk yang send underscore A ya. Kita unchecklist yang itu ya, biar teman-teman biar apa
kalimatnya hilang ya. Kalau kita pakai itu nanti kalimatnya ada. Tapi bisa juga seperti yang tadi nomor 37 ya. Sorry, 37, 38, 38 itu biar nggak numpuk gitu, dia geser ya. Dijadikan di bawah dijadikan satu gitu ya. Itu diperbolehkan, teman-teman. Huruf besar ya, asalnya ya. Iya, Mbak. Tempat apa? Oke, jangan lupa terkait dengan spice line-nya di copy saja, nanti masukkan ke IC masing-masing. Klik kanan, kemudian pastekan aja di space line. Kan ya. Ya. Hah? Itu boleh. Nah, ini kan numpuk ya, nanti bisa teman-teman bisa Iya, geser. ya. Ini ya. Tak kali. Oke. Nah, nanti tinggal disimulasikan. Nah, ini kita menggunakan stop time-nya 2 second ya, 2S, tulis saja 2S itu 2 second. Oke. Nah, nanti di draft kita tambahkan menjadi 3, empat, sorry 4 ya, karena 3 input, 1 output.
Oke, paling atas input untuk send A, kemudian send B, kemudian send C. Oke, kemudian yang terakhir adalah out. Oke, oke baik. Eh, setelah itu kita sudah sesuai ya untuk hasil outputnya ya. Nah, sekarang kita screenshot atau snipping tool ya. Oke, sekarang yang bukti simulasinya. Nah, kita besarkan. Oke, oke baik. Sudah ya teman-teman ya. Berikut cara untuk mengerjakan di A1. Nah, tinggal teman-teman save, kemudian upload eh, file ini ke link Google Space. Drive. Oke, baik. Saya lanjut ke soal yang kedua. Eh, Mas Rajib, di link Google Drive, tambahkan nomor 41. Ada di dalam soal. Sorry, ya di dalam soal itu yang PDF itu atas, atas ya itu tuh, pengumpulan file 41. Ya, lainnya. Tambahkan add di kanan new folder 41. Saya masukkan nomor jawaban gitu. Oke, oke. Stop, stop screen, Mas. Saya coba masuk yang soal kedua. Bentar. Oke, baik. Untuk yang soal kedua, sin share screen. Ya, jadi nanti teman-teman ada folder namanya PHD-A2. Oke, nanti ada dua file, satu folder, satu PDF ya. Saya buka PDF-nya dulu. Oke, mungkin ini tidak eh, perlu saya jelaskan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mengirimkan file yang ada di pack 6, ya, masukkan dalam satu folder, kemudian teman-teman upload di link Google Drive sesuai dengan nomor peserta masing-masing. Ya, jika saya peserta nomor 44, maka nanti di folder 44 saya yang uploadnya ya. Tapi dimasukkan dalam satu folder terlebih dahulu.
Apa itu file pack 6? Ya, yaitu terkait dengan project Eagle-nya, .brd dan SCH itu dimasukkan dalam folder, kemudian komponen top view, komponen bottom view, PDF, kemudian bottom layer view, PDF, bill of material, Gerber file plus NC drill. Ini masukkan di dalam satu folder. Oke. Tugasnya apa? Tugasnya adalah teman-teman diminta untuk melakukan layout single layer dengan ukuran board 100 kali 130 ya. Ini tugasnya. Nah, kemudian eh, mana file skematiknya? Skematiknya dalam bentuk SCH ada di sini teman-teman ya. Ada di folder ini, tinggal kalian buka saja ya. Skematiknya sudah dibuatkan oleh juri, teman-teman tinggal melakukan layout PCB. Nah, ini ya, skematiknya sudah dibuatkan, teman-teman lanjut ke layout PCB. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ukurannya sesuai dengan soal, yaitu ukurannya adalah 100 kali 130 ya. Baru teman-teman nanti melakukan layout. Jika sudah selesai, upload di link sesuai dengan ada di soal ya. Linknya sebenarnya sama ya. Ini ya pengumpulan file, masukkan ke folder sesuai dengan nomor meja masing-masing ya. Jadi nanti jawaban A1, A2 itu dalam satu folder teman-teman. Gitu. Oke, baik teman-teman semua. Ini adalah tes yang kedua, yaitu adalah layout PCB ya. Jadi teman-teman saya berikan waktu 30 menit, tolong dikerjakan, kemudian nanti filenya diupload di link Google Drive pengumuman soal. Jadi nanti eh, di dalam folder yang teman-teman upload nanti isinya ada A1 dan A2 gitu ya. Nah, nanti pada saat saya berikan waktu 30 menit, nanti kalau sudah selesai ya, nanti tim kami juga akan mencoba mempraktekkan ya teman-teman ya. Apa nanti sebagai referensi untuk teman-teman juga untuk belajar. Seperti itu. Baik, 30 menit saya mulai sekarang teman-teman ya. Silahkan dikerjakan. Yang dari S5, 35 boleh share screen? Gimana Pak cara anu Share layarnya? screen. Ya. Tinggal di bawah kan ada share ya, warna hijau itu ya. Tinggal klik aja share. Ya. Nah, kemudian Oh ya ya Pak. ya Nih, pilih screen ya. Pilih screen. udah. Oke. Nah, coba mouse kamu letakkan di SMD-nya ya. Klik kanan, Udah Pak. mirror, mirror, ada tulisan mirror. Mi. Ada pilihan Oh, mirror, iya. Oke, ya ya ya. Makasih Pak. ya sama-sama. Itu PCBU masih free ya? Tulisannya free masih Eagle kamu. Iya, Pak. Nah, itu nggak Iya. bisa ukuran ukuran 100 kali 130 ya. Nah, tolong nanti di-upgrade yang ini khusus semua peserta ya, yang masih free tolong di-upgrade menjadi education ya atau yang premium. Nanti kalau masih free pada saat lomba kalian nggak bisa layout PCB dengan ukuran yang sesuai dengan soal ya. Ya, premium sudah. Tahu sih. Hmm. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Boleh tanya, kalau pakai Fusion nggak apa-apa ya? Silakan pakai fusion nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak.
Bagi yang sudah nanti dikumpulkan di link Google Drive ya teman-teman ya, di pengumpulan file. Jadi sebisa mungkin dikerjakan. Bagi yang free kan nanti PCB-nya nggak bisa lebar ya. Jadi nanti saya bisa identifikasi kira-kira teman-teman yang masih PCB-nya free ini berapa orang gitu. Ya ini baik, sebagian sudah terkumpul ya teman-teman. Ini Mas Fazib ya, coba mensimulasikan ya untuk yang A2 ini. Silakan Mas Fazib. Jadi nanti pada saat kompetisi teman-teman terkait dengan skematik sudah dalam bentuk SCH ya. Jadi teman-teman tinggal membuat satu library yang hilang. Jadi di kegiatan ini tidak ada eh, pembuatan library, tapi nanti pada saat pelaksanaan lomba ada pembuatan library. Tapi terkait dengan pembuatan library itu di YouTube kami ada tutorialnya ya teman-teman tinggal diikuti saja. Nah ini Mas Tajib mencoba untuk melakukan simulasi untuk mengerjakan modul A2. Kalau education ya teman-teman biasanya nanti di keterangan informasi pojok kiri atas itu ya, nama file, kemudian nanti belakangnya ada education. Itu jika lisensinya dia menggunakan education. Kalau premium nanti belakangnya premium ya. Kalau free biasanya belakangnya nanti tulisannya free gitu kan. Ini akun yang saya beli di keranjang hijau ya, sorry, keranjang oranye ya. Nggak salah ini yang 1 tahun ya, yang harga 30.000 nggak salah. Di pembuatan dimensi, teman-teman bisa setting ya, gridnya berapa gitu ya. Tapi sebelum teman-teman melakukan placement, tolong gridnya dikembalikan ke mil ya, kembalikan ke mil ya, dan satuan mil ya, bisa 10, bisa 100, bisa 50, tapi satuannya adalah mil karena di dalam eh, apa footprint dari komponen itu manufacturingnya menggunakan eh, apa satuan mil, ya, standar mil. Kemudian terkait dengan aturan-aturan desain, nanti sebelum teman-teman melakukan layout, itu tolong diatur dulu aturan-aturan desainnya, yaitu di DRC ya, ada di DRC. Nanti bisa dipraktekkan Mas Rajib. Eh, Kayaknya internetnya ya Mas Rajib ya. Kayaknya kok lemot ini nggak berubah tampilannya. Boleh stop share dulu. Ke internet saya ini. Sudah stop share ya. Kayaknya internetku ya.
Ya, sebelum layout ya teman-teman ya, tolong diatur dulu di DRC terkait dengan standar layout yang ada dalam dokumen ya. Minimum wire apa? Minimum clearance ya, kemudian lebar jalur, ya, via segala macam itu ya. Itu di awal teman-teman, jangan di akhir ya. Contohin jumper, coba contohin jumper ya. Heeh. Itu bisa langsung diklik itu ya, apa? Klik tengah mouse ya, klik tengah mouse. Kan mouse ada itu ya, scroll ya. Diklik tengahnya itu nanti itu otomatis shortcut untuk nambahkan pad jumper ya. Atau nggak salah ditekan dua ya, tekan angka dua nggak salah, keyboard angka dua, bener nggak? Bukan ya? Tiga mungkin? Oh enggak, sorry sorry, bukan, iya, itu di Altium, sorry sorry. Ya ditekan tengah itu ya. Kalau enggak manual menggunakan ini, layarnya dirubah, ya, layar Pakai yang di spasi, pojok Pak. dirubah. Kalau Oh Jabar. pakai spasi, Iya. oh pakai spasi ya. Oke oke, coba Razib spasi ya. Ya bisa pakai spasi sama bisa itu ya yang scroll tengahnya itu diklik switchnya.
yang buat ini ya poligon ya, dikasih poligon nggak apa-apa. Itu di copy dulu tadi ya caranya. Kalau yang ini eh, apa namanya layer dimensinya di copy kemudian apa dijadikan bottom baru ditambahkan itu apa netnya dijadiin ground. Tapi kalau yang manual bisa juga. Coba manual Mas Rajib. Oke. Kalau manual ambil menu polygon ya. Tapi jangan lupa layernya layer layer 16 ya. Karena gridnya beda. Ya, tapi nggak apa-apa karena nanti yang dipotong itu adalah eh, Akhirnya yang nggak layer dimensi ya, layer 20. Nah, ini masukkan sinyal GND. Nah, setelah itu baru di apa ya redness-nya itu. Oke, sudah ya. Nah, tinggal buat dokumen output.
yang mintanya di mirror ya. Nah, nanti file yang ada di halaman nomor 6 itu ya, sesuai dengan halaman nomor 6 itu nanti diupload di Google Drive. Oke. Baik, teman-teman, itu ya tadi sudah dipraktekkan sama Mas Rajib. Ini ada yang bertanya terkait dengan software Eagle. Laptop kami support Eagle yang versi free. Apa nanti bermasalah pada saat lomba karena menggunakan education nggak bisa? Nanti pada saat lomba, kalau teman-teman gunakan free, itu nanti tidak bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi soal karena kemungkinan PCB-nya lumayan besar dan komponennya banyak. Ya, jadi kalau menggunakan versi free, nanti ukuran PCB-nya nanti tidak sesuai. Jadi alangkah baiknya menggunakan education. Ada beberapa cara sih untuk mendapatkan lisensi education ya. Bisa mendaftar langsung ya. Kenapa ini yang versi education-nya kok nggak bisa digunakan gitu ya? Jadi teman-teman atau peserta ya itu download untuk Eagle-nya di laman resminya, web resminya di Autodesk ya. Kemudian setelah teman-teman download di
laman tersebut nanti diinstal gitu ya. Setelah diinstal baru nanti masukkan akun edukasinya dari teman-teman semua gitu ya. Kalau seandainya masih ada bermasalah ya, mungkin nanti diinstal ulang lagi tapi semua file-file yang ada di komputer yang di C ya, yang ada di C eh, itu dihapus semua ya, baru nanti diinstal ulang. Oke, baik teman-teman semua terkait dengan A2 ya, seperti itu. Cuman nanti pada saat lomba itu komponennya lebih banyak banget teman-teman ya, lebih banyak, lebih kompleks gitu ya. Eh, Mungkin teman-teman bisa latihan soal di tahun-tahun yang lalu, yaitu soal yang tahun 2004 ya, untuk yang Jawa Timur itu bisa bisa teman-teman eh, coba ya, bagaimana teman-teman bisa mengerjakan layout ya dengan waktu kurang dari 3 jam seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke ISP ya. Masuk ke ISP. Bentar saya izin share screen dulu. Ya. Jadi nanti ada folder yang namanya ISP teman-teman ya. Sudah saya upload ini ya. ISP, teman-teman download. Jadi ini simulasi untuk fase 1 teman-teman. Peserta melakukan pemegahan individu task tanpa diberikan template oleh juri. Jadi teman-teman di sini nanti tugasnya adalah membuat program, eh, tapi membuat new project dari awal. Fase 1. Berikut adalah simulasi motor pada conveyor. Ya. Fungsi dari tombol SW1 adalah tombol untuk forward, kemudian SW2 adalah reverse, kemudian SW3 adalah stop. Kondisi running, putaran motor forward, D2 on, D4 off. Kemudian putaran motor reverse, D2 off, D4 on. Itu ya. Kemudian pada saat stop, D2 dan D4 off. Cara kerja, pada posisi motor stop, Anda bisa memilih putaran motor forward atau reverse. Jadi pada saat posisi motor itu mati, stop ya, D2 dan D4 mati, maka teman-teman bisa memilih putaran, mau forward atau reverse. Gitu ya. Nah, kemudian Anda tidak bisa mengubah putaran motor secara langsung pada saat motor bekerja. Jadi contoh, sekarang posisinya forward, teman-teman langsung mau rubah ke reverse, itu nggak bisa. Atau sebaliknya, posisi reverse, teman-teman mau langsung rubah ke forward, itu nggak bisa. Jika Anda ingin merubah putaran motor, tekan tombol stop, kemudian pilih putaran motor yang diinginkan. Jadi, untuk merubah putaran motor harus melewati kondisi stop dulu, ya. Matikan dulu motornya, baru nanti kita bisa pilih forward atau reverse. Seperti itu ya. Simulasinya seperti ini. Coba bentar. Ini posisi mati kita bisa pilih forward atau reverse ya. Nah, pada saat kita pilih forward, reverse kita jalan. Harus stop dulu. Ya baik, teman-teman bisa download soalnya.
Ya, kemudian teman-teman coba kerjakan ya 30 menit. Saya berikan waktu teman-teman untuk mengerjakan. Nanti dari tim kami juga coba melakukan mempraktekkan bagaimana mengerjakan soal yang sudah dibuat oleh tim juri. Itu. Oke, baik, silakan teman-teman. Ya. Ya, baik, dipersilakan teman-teman untuk mengerjakan ya. Jadi mulai dari new project ya, kemudian em, sampai setting ke IOC gitu ya. Terus teman-teman melakukan coding. Oke, baik, untuk teman-teman semua, coba kita praktekkan ya terkait dengan soal ESP ya. Jadi harapan kami adalah dengan teman-teman sudah mencoba ESP ini, jika ada kendala nantinya, itu nanti bisa disampaikan di grup ya, atau sekarang bisa disampaikan. Jadi nanti kita bisa antisipasi, eh, kita carikan solusi terkait dengan problem-problem yang dihadapi oleh teman-teman semua. Oke, baik, Mas Rajib bisa dipraktekkan terkait dengan soal ESP. Ini kita buat new project ya teman-teman ya. Untuk nama project itu nggak boleh ada spasi ya teman-teman ya, harus nyambung ya. Boleh teman-teman tambahkan underscore atau apa gitu ya. Yang penting dia nyambung jadi satu. Terkait dengan speednya kita pakai yang 72 ya, kita maksimalkan. Kemudian konfigurasi untuk tombol SP1, SP2, SP3 sama LED ya. LED di LED 2 sama LED 4. Terubah jadi input, PA11 sampai PA9. Kita gunakan label ya, biar nanti enak dalam codingnya. Pasti dipermudah gitu ya. Inputnya kita rubah menjadi pull up karena tidak ada resistor eksternal. Kemudian untuk outputnya karena ini aktif aktif low ya, saya rubah ke high biar pada saat dijalankan awal kondisinya mati ya. Jadi pada saat pertama kali microcontroller dijalankan, eh, defaultnya adalah output levelnya itu adalah high.
Oke, kita buat variabel bantu dulu menggunakan uint 8. Nama variabelnya adalah menu dengan nilai awal pada saat dijalankan adalah 0. Jika menu sama dengan 0, pada saat pertama kali dijalankan ya. Jika tombol SW1 ditekan, tekan itu kondisinya adalah 0 ya. Maka set itu untuk memberikan nilai, kalau set untuk 1, reset itu 0 ya. Boleh menggunakan set reset atau boleh menggunakan variabel value 0 atau 1 ya. Pakai value aja nggak apa-apa ini Razif. SW1 ditekan, LED D2-nya nyala. Ya, bisa pakai kamera.
Itu kameranya tersembunyi ya di sini nih. Rajit, ini kamera itu. Oh, pakai itu. Boleh, boleh. Nah, ini ya, saya bentar, bentar, bentar. Ya, coba ditekan. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya. Oke. Coba sedikit saya jelaskan. Kalau di dalam microcontroller itu eh, program yang berulang kita letakkan di dalam rel ya. Jadi pada saat nanti selesai dia akan mengulang lagi. Sifat dari microcontroller adalah membaca program dari atas sampai ke bawah. Itu teman-teman ya. Dari atas sampai ke bawah. Cuman ada prasyarat ya. Seperti ada fungsi if segala macam, maka program tersebut akan dibaca jika fungsi if tersebut dalam kondisi benar, ya, maka itu dibaca. Nah, kalau salah, maka dia dilompatin. Jadi, program itu baca dari atas sampai bawah secara berurut, teman-teman, ya. Nah, sekarang ini bagaimana sih fungsi program ini jalan ya di dalam microcontroller? Sedikit saya ulas, teman-teman. Oke. Jadi pada saat pertama kali microcontroller itu dijalankan, maka variabel menu ya ini menghasilkan nilai nol ya, memiliki nilai nol. Jadi semua yang nama-namanya menu itu dia nol ya. Nah, di sini kita bisa baca teman-teman ya. Jika nol sama-sama dengan nol, maka ini kondisinya benar ya. Kondisi if ini adalah benar. Karena nol sama-sama dengan nol. Maka if yang ada di dalam sini ada dua if ya. Ini dibaca oleh program. Ya, jadi pada saat pertama kali dijalankan, baca sini, kondisinya benar, dia masuk ke dalam sini. Di sini ada namanya fungsi untuk membaca tombol. Ini nama fungsinya, ya. Ini sintaknya. Ini memang kalimat, teman-teman ya. Ini adalah ya kalimat ya, kata gitu ya. Tapi ini sebenarnya menghasilkan nilai. Nilainya sesuai dari kondisi dari si tombol tersebut karena kan read pin ya. Read pin berarti dia menghasilkan nilai sesuai dengan kondisi yang ada di dalam microcontroller ya. Ini kan terhubung ke switch ya. Switch itu rangkaiannya adalah nanti teman-teman bisa lihat rangkaian seperti apa ya. Ini rangkaiannya kalau ditekan dia terhubung ke ground. Berarti kalau ditekan dia nol. Kalau dilepas dia satu. Nah ini kondisinya microcontroller dijalankan tapi nggak ditekan ya. Switch-nya nggak ditekan sama sekali. Maka hal GPIO read pin SW1 ini menghasilkan nilai satu ya karena tidak ditekan. Ini juga menghasilkan nilai satu. Ini juga menghasilkan nilai satu. Iya, oke. Satu. Nah, sekarang kita baca teman-teman. Ya, if nol sama dengan benar, maka masuk ke dalam. Di sini dibaca satu sama-sama dengan nol, salah. Berarti program yang di sini nggak akan dibaca, dia dilompati, lompat ke bawah. Satu sama dengan nol, salah, ya. Ini salah, maka dia lompat ke bawah sini. Oke. Satu sama-sama dengan nol juga salah, naik lagi ke atas. Jadi tidak ada program yang dijalankan, teman-teman ya. Tidak ada eksekusi yang dijalankan, pernyataan yang dijalankan tidak ada. Ya, jadi makanya pada saat microcontroller ini dijalankan tanpa ada pendengaran tombol, ya nggak ngapa-ngapain, LED-nya juga mati terus gitu ya. Nah sekarang ada penekanan tombol di sw satu ya, berarti
pada saat pertama kali dijalankan ini nilainya 0, ya ini benar, masuk ke dalam. Ada pengeratan tombol berarti nilainya 0, ini nilainya 1. Di sini juga nilainya 1. Ya. 0 sama-sama dengan 0, ya. Kondisinya benar, maka program yang di sini akan dieksekusi. Ya, dieksekusi apa? Eksekusi pertama dilakukan adalah menu sama dengan 1. Ya. Jadi semua menu yang nilainya 0 akan berubah menjadi 1. Ya. Nilai 1 ini akan dimasukkan ke nilai menu. Maka menu akan berubah menjadi 1. Ya. Berarti nanti if ini sudah nggak benar lagi ya. Nah, setelah menu sama dengan 1, akan menyalakan LED, ya. LED pin 2 reset berarti dia nyala, on. Di sini off. Keluar, baca program di bawahnya salah, masuk ke sini juga salah, masuk lagi ke atas. Nah, sekarang menunya sama dengan 1, teman-teman. Ya, jadi otomatis ini nggak akan bisa ditekan lagi. Jadi SW1, SW0 itu nggak akan bisa ditekan lagi karena kondisi awalnya sudah salah, nggak akan masuk ke dalam. Maka yang memungkinkan untuk dieksekusi adalah ini, karena ini posisinya ada di luar, tidak ada kondisi dari menu. Ya. Nah, jika ada penekanan tombol di SW3, SW3 kan nggak ditekan ya. Kalau ditekan sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, 0 sama-sama dengan 0, maka nilainya benar. Kalau benar, maka menunya akan diisi nilai 0. Maka di sini nanti awalnya 1 akan berubah menjadi 0. Kemudian dia akan eksekusi ini. Itu ya. Setelah dieksekusi ini selesai, nah menu sudah akan menjadi 0 lagi. Jadi lihat, nah, menu akan kembali ke 0. Nah, jadi bisa diulang lagi ya. Mau menekan yang mana nih? Saya mau menekan yang ini. Berarti ini nilainya 0, 0 sama 0 benar, eksekusi yang ini. Setelah eksekusi ini, ya, menunya akan menjadi 1, berarti ini nggak akan bisa ditekan lagi. Ya, berarti nanti fokus ke sini. Nah, di sini menunggu penekanan dari SW3. Jika SW3 ditekan, ya, sama dengan 0, maka LED-nya semua mati, kemudian menunya kembali ke 0, ulang lagi. Jadi seperti itu teman-teman alur apa sistem kerja yang dibuat oleh Mas Razib. Kalau saya beda lagi ya. Jadi setiap orang algoritmanya beda-beda, tapi sebenarnya tujuannya sama teman-teman ya. Kalau saya bikin codingnya, mungkin menu saya ada dua ya, menu menu sama-sama dengan 0 dan menu sama-sama dengan 1. Itu juga bisa ya. Kalau ini kan dipersingkat. Jadi seperti itu. Oke, baik teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan eh, persiapan kita nanti di lomba LKS di tanggal 21 sampai tanggal 25 nanti teman-teman. Ya. Terkait dengan kendala-kendala bisa disampaikan di grup ya. Jadi apa yang tadi kita lakukan, kalau teman-teman masih mengalami kendala berarti harus segera diselesaikan, gitu ya. Terkait dengan ISP ini hanya sebatas pretest saja. Kemungkinan soal-soal kami akan lebih rumit lagi teman-teman, ya. Jadi di persiapan algoritmanya. Nah, terkait dengan algoritma-algoritma, referensinya banyak ya teman-teman bisa nonton dari YouTube atau mungkin teman-teman bisa baca juga library dari Arduino. Arduino kan kadang kalau kita mau contoh ya akses LCD atau akses keypad gitu. Jadi kan kita download library keypad, library LCD atau library eh, apapun itu ya, semua sensor kata. Nah, sebenarnya di dalam library itu ada program ya, bagaimana untuk mengakses eh, si apa mau LCD atau keypad segala macam. Nah, biasanya yang buat library itu juga orang-orang IT ya. Jadi kadang bahasa pemrogramannya bahasa pemrograman yang lumayan high gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau referensi bisa itu baca library-nya dari Arduino ya. Bukan yang sudah jadi ya,
tapi bukan yang sudah menjadi fungsi, tapi yang ada di apa namanya, eh, kalau di apa STM 32 kan ada di SRC, ada di include-nya. Nah itu teman-teman ada di header-nya, dalam header-nya itu programnya ada dalam situ. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau tidak, eh, referensi yang selanjutnya teman-teman bisa di forum-forum terkait dengan algoritma pemrograman banyak sih yang bahas eh, array, yang bahas if, switch, itu banyak. Di tutorial kami juga ada ya, tapi memang nggak spesifik khusus ya. Eh, Mungkin saya ada bikin video terkait dengan tanya jawab atau mungkin basic pemrograman atau algoritma pemrograman di situ ada juga kami bahas. Tapi memang eh, apa ya? Ya karena webinar ya, jadi mungkin ngomongnya panjang kali lebar teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan library LTSpace. Ya, apakah bisa di running gitu ya? Nanti coba saya sampaikan ke Mas Vicky ya. Kalau nggak salah itu bisa di running teman-teman. Ya, nanti kami akan update terkait dengan library LTSpace. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri teman-teman? Atau pada saat pelaksanaan tadi ini ada problem yang bisa disampaikan juga? Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya mau bertanya ini Pak Ye, silakan tentang Pak. trainernya kan kelihatan Pak. Backgroundnya dimatikan dulu Pak. Backgroundnya dinonaktifkan. Nah, oke. Ini kan saya memasukkan program Pak ya buat seperti Mm-mm, itu kadang LED-nya yang lainnya tuh ikut nyala Pak. Sebentar. Ini mm-mm, biru oke. seperti ini Pak. Oh, kadang ada bug-nya sedikit ya. Ya, dapatnya. Itu gimana Pak? Oh ya, kalau secara fungsi enggak ada masalah Pak. Ya itu karena memang DS WS ya WS 2812 itu eh, ada beberapa ini ya apa pabrikan ya. Kebetulan kemarin dapatnya yang agak sedikit ada bug-nya karena memang terkait dengan eh, pertama memang terkait dengan itu ya apa fabrikasinya, kemudian yang selanjutnya terkait dengan eh, coding ya coding karena kan kalau kita baca datasheet dari WS itu kan frekuensinya sangat tinggi banget ya, ada Ya, sedikit sedikit aja ini eh, bisa pengaruh, tapi kalau itu masih dalam toleransi kami Pak, nggak ada masalah Pak. oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, itu yang sering nyangkut itu yang warna blue ya. Iya, Tapi kadang itu kecil banget ya, nyalanya sedikit banget ya ya. sedikit. Berarti aman Pak ya? Ya, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi teman-teman, ada yang mau disampaikan? Tolong nanti tetap diupdate ya teman-teman. Mungkin belum sempat tadi mengerjakan selama Zoom ini gitu ya. Mungkin nanti bisa dicoba eh, di lain waktu. Nanti tetap teman-teman upload di Google Drive ya. Jadi nanti kami dan tim bisa melihat nih gitu ya apa yang apakah ada kendala apa enggak gitu ya teman-teman. Oke, baik, cukup Bapak Ibu semua untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Oke.
sedikit Pak Farid. Ya, silakan Pak. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Farid dan tim sudah apa memfasilitasi kami untuk belajar bareng-bareng terkait dengan persiapan anak-anak untuk lomba. Ini sangat bermanfaat banget. Baik Pak, Pak Lukman. Ya, jadi tryout ini sebagai gambaran aja ya teman-teman ya. Setidaknya semua tidak ada kendala dan bisa akses software ya. Nanti tinggal dikembangkan lagi terkait dengan fundamentalnya di elektronika, kemudian terkait dengan algoritma pemrograman, kemudian untuk yang layout PCB, kemampuan atau kebiasaan layoutnya ditingkatkan lagi ya, di banyak apa uji coba banyak soal gitu ya. Bisa juga uji coba satu soal, cuman nanti tata letaknya diganti-ganti gitu ya. Itu juga bisa mengasah kemampuan anak untuk apa mempercepat layout ya. Seperti itu. Jadi tata letak diganti-ganti itu juga bisa. Gitu ya. Kemudian algoritma pemrograman, mungkin Bapak Ibu pembimbing eh, buat aja soal gitu ya. Coba nak nyalakan LED ini jika potensinya diputar gini gitu. Jadi soalnya nggak perlu secara tulisan, tapi secara lisan itu nggak ada masalah. Jadi untuk memberikan tantangan untuk adik-adik kita dengan soal-soal yang spontan dan soal-soal yang baru gitu ya. Yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh itu nggak apa-apa. Soal-soal untuk algoritma pemrograman, teman-teman. Ada yang tanya terkait dengan Eagle, apakah boleh yang versi di bawahnya? Kalau versinya masih versi 9, boleh ya. 9, 95, 94 itu masih hampir similar lah. Gitu. Tapi kalau yang sudah di bawah itu 7, nah itu udah beda. Kalau masih versi 9 dipersilahkan. Oke, baik. Mungkin cukup dari saya, Ibu Bapak Pembimbing. Jika nanti ada hal yang mau ditanyakan, sampaikan saja di grup WhatsApp. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan pada adik-adik semua atas waktunya untuk bergabung di Zoom ini. Ya, mudah-mudahan apa yang teman-teman perjuangkan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang selanjutnya, eh, jika ada hal yang tidak ditanyakan, langsung aja nanti di grup, gitu ya. Oke, baik. Sekian. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat, adik-adik semua. Selamat belajar. Ya, masih ada waktu. Tunjukkan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan nanti eh, di tanggal 21 sampai tanggal 25 teman-teman bisa memberikan perform yang terbaik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Bapak Pembimbing. Selamat beristirahat. Oke. Matur nuwun Bapak Ibu. Sama-sama.